biru, rindu hati kami ke sana Tuhan. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh
Engkau dengan sorak-sorai kami. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Semangat memuji Tuhan. Biarlah kita semua siap untuk memberikan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan. Haleluya. Ada nyanyian terdengar. Sama-sama kita tepuk tangan. Ada nyanyian terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus. Saat kita akan pujian ini dari awal. Ada nyanyian terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Nyanyi, nyanyi, glory bagi Dia. Dan semua yang bernafas, semua makhluk yang diangkat suara, angkat suara nyanyi, puji, puji namanya. Nyanyi, puji, puji namanya. Ada nyanyian terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus. Ada nyanyian terdengar, Anak Domba. Ada nyanyian terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Nyanyi, glory bagi Dia. Dan semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup, angkat suara nyanyi, puji, puji namanya. Nyanyi, puji, puji namanya. Nyanyi, glory bagi Dia. Dan semua yang bernafas, semua makhluk yang hidup, angkat suara nyanyi, glory namanya. Nyanyi, puji, puji namanya. Puji namanya. Kudus-kuduslah Tuhan. Tuhanlah yang maha kudus. Amin. Biarlah Tuhan kudus, kita juga harus hidup kudus. Amin. Mari kita angkat pujian. Kudus-kudus. Tepuk tangan. Kuduslah Tuhan, Allah
serupa dan segambar dengan Allah. Benarlah Tuhan, secara manusia mustahil, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa buat hari ini. Hamba kembali akan menyampaikan suara kebenaran-Mu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya turun hikmat-Mu, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Mampukan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu yang benar, sehingga dapat menyampaikan Injil yang murni kepada umat-Mu, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang berada di depan live streaming. Hamba berdoa mohon kepada Bapa, biarlah semua kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kami boleh semakin dibukakan kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau Engkau dapati kami berdosa dalam pikiran kami, dalam hati kami, perkataan dan perbuatan kami, mohon Bapa ampuni setiap kami. Mohon Bapa layakkan kami di hadapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kiranya semua dalam keadaan sehat untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita punya tugas untuk mengerjakan keselamatan yang kita terima, melakukan kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau saudara tidak ada damai, mudah atau tidak? Ya, saudara, penderitaan pasti kita akan alami dalam mengiring Tuhan. Pergumulan, persoalan. Tetapi saudara, yang Tuhan inginkan adalah damai tidak hilang dari hati saudara. Damai itu tidak hilang dalam hidup saudara. Karena saudara, itu yang Tuhan inginkan, ya, di mana setiap kita memiliki damai sejahtera. Nah, pada hari ini saudara, firman Tuhan akan membukakan saudara pengertian kepada kita bagaimana memiliki damai yang benar. Ya. Saudara, saya mendapatkan firman Tuhan ini kurang lebih 2 minggu yang lalu, tapi baru hari ini saya bisa memberitakan kepada saudara bagaimana memiliki damai yang benar. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara dimanapun kita berada, mau di gereja ini, mau di lingkungan perumahan saudara, atau mau di tengah-tengah keluarga, dimanapun saudara berada, selalu saja akan datang masalah tiba-tiba. Sampai pernah ada sebuah kalimat berkata, masalah tidak perlu diundang, tapi masalah juga akan pergi tanpa diusir. Artinya apa saudara? Setiap hari kita harus bersedia berkata selamat datang masalah. Karena saudara, masalah akan tetap ada selama nafas dikandung badan. Selama saudara hidup, masalah tetap akan berjalan seiring dengan saudara. Ketika saudara mau pilih pakai baju ke gereja saja sudah jadi masalah. Bahkan dalam memilih baju, saudara dan suamimu bisa berantem karena perbedaan keinginan. Itu masalah. Dalam
Bisa dari luar diri kita, bisa juga dari dalam diri kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus perlu pahami apa sebenarnya damai yang benar. Karena saudara, kalau saudara tidak mengerti damai yang benar, maka saudara akan sulit untuk bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak rindu supaya kita kembali kepada rancangan semula. Nah saudara, dunia ini tidak akan bisa memberi kita ketenangan kalau kita melihat berita sana sini, perang, kelaparan, kesusahan. Pasti hati kita akan galau. Pasti kita punya hati akan goncang. Ya, apalagi ketika saudara akan bangun tidur, saudara diperhadapkan pada tagihan bayar rumah, tagihan bayar listrik, tagihan bayar uang sekolah anak. Saudara diperhadapkan pada orang-orang yang tidak menyukai saudara. Dari mana saudara bisa bertahan bila tidak punya damai? Saudaraku, setiap kita bertemu sesama anak Tuhan, selalu ada perkataan shalom. Ya. Kalau saudara-saudara kita di gereja yang lain, mereka selalu berkata shalom. Nanti jemaat menjawab damai di hati. Ya, shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Saudara, artinya apa? Setiap kita, saudara, selalu bertemu, selalu berkata shalom. Kita rindu di mana kita berada, ada damai. Tapi saudara, damai yang benar itu harus saudara pahami. Kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang Dia tinggalkan bagi kita semua, damai sejahtera itu tidak seperti yang dunia berikan. Ya, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, dunia sadar bahwa dalam hati seseoranglah terdapat kesehatan bagi tubuh, terdapat kesehatan bagi jiwa dan roh. Bahkan mati atau hidup seseorang ditentukan oleh hatinya. Karena itu memelihara apa yang ada di dalam hati. Hati kita adalah pekerjaan kita yang paling utama. Pelayanan yang paling utama bagi orang percaya adalah pelayanan untuk memperbaiki hati, untuk menjaga hati, untuk memperindah isi hati saudara. Manusia batinnya saudara. Saudara pun dikasih Tuhan. Dunia pun tahu itu, bahwa hati seseorang terdapat kesehatan tubuh, jiwa dan roh. Bahkan mati, hidup dan mati saudara akan ditentukan bagaimana hati saudara. Makanya dikatakan semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira adalah obat. Gak ada obat hati di dokter. Obat hati itu ada di firman. Dan pada hari firman Tuhan memberitahukan pada saudara, damai di hatimu. Saudara gak bisa menuntut orang lain untuk menciptakan damai. Gak bisa. Saudara gak bisa meminta siapapun untuk memberikan engkau damai. Dunia bisa memberikan engkau damai, tapi damai itu palsu. Tapi Tuhan katakan, Dia berikan damai sejahtera, berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Apa itu? Kita harus cari tahu apa damai itu, apa yang Tuhan maksud.
sulit kita, susah kita. Betul? Apa benar? Bapak Ibu, jadi pekerjaan yang paling utama bagi kita adalah pekerjaan menjaga hati. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan ingin kita sehat. Tuhan ingin kita semua memiliki damai. Tapi kebanyakan dunia salah mengerti arti dari damai. Sehingga banyak orang akhirnya mencari damai. Ada kan? Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, wah, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beri bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Amin. Kita bisa ganti bahagia itu damai. Banyak orang mencari damai, naik turun gunung mencari damai. Tapi di manakah damai itu? Ada orang berkata, asal aku punya uang, aku damai. Hari ini Anda bisa punya uang, besok uang bisa tidak ada. Banyak orang berkata, asal aku punya rumah mewah, aku bisa damai. Setelah punya rumah, ternyata di dalam rumah terjadi terus pertengkaran, tidak ada damai. Ada yang bilang, asal aku punya spring bed, tempat tidur yang empuk, maka saya bisa damai. Hari-hari suami istri berantem, akhirnya satu tidur di sofa, satu tidur di tempat makan. Akhirnya spring bed yang mahal, yang tidur bantal guling. Mana damai? Ada yang bilang asal bisa makan daging, maka saya bisa damai. Akhirnya dapat daging, kerasnya minta ampun, digigit pun lanjut, gigit copot. Daging sapi itu susah. Makanya sekarang ada apa itu tempat masak pelembut itu. Ibu-ibu lagi top di perumahan dan saya pikir wah bagus juga itu. Nah, pelembut daging. Aduh Bapak Ibu, banyak orang pingin damai. Siapa yang gak pingin? Ternyata saudara, orang kaya, orang miskin, semua ingin hidup damai. Aku gak bisa hidup kayak gini, gak damai. Coba saudara, orang kaya bilang asal banyak uang. Coba saudara masuk ke rumah orang kaya, tanya, ada damai gak dia? Semakin banyak harta orang tersebut, saya bisa pastikan damai dia semakin kurang. Betul. Saya bisa pastikan, semakin kaya seseorang, semakin sulit hidup damai. Kenapa? Karena saudara dia mikirin hartanya terlalu banyak. Di mana harta berada, di situ hati. Orang susah tidur karena banyaknya harta. Mobil mewah, wah, saya pernah baru beli mobilnya, parkir di gang, saya gak tenang melayani orang. Anak-anak banyak di luar, saya lagi doakan orang gak tenang. Jangan-jangan mobil saya diseret. Saya lihat keluar terus, tidak ada damai. Cuma gara-gara mobil takut dicoret sama anak. Karena biayanya mahal. Kalau harus memperbaiki, kalau nanti saudara kita biarkan dicoret anak-anak, kita marahin anaknya, kita bisa berantem sama orang. Repot saudara. Jadi saudara, damai ini tidak gampang. Amin. Saudara pengen damai, walaupun banyak pergumulan saudara. Ya, ada pergumulan, tidak ada pergumulan, tidak menentukan. Yang penting kita harus tahu damai yang benar. Saudaraku, baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini dikatakan jaga hatimu. Tidak
menjaga hatimu. Kalau dia tidak bisa menjaga hatimu, ku pindah gereja lain. Karena dia tidak bisa menjaga hatiku. Hatimu lah hatimu, hatimu lah hatimu. Amin. Suami juga begitu. Kadang saya kalau sama bapak ada, aduh, tolong jaga hatiku. Bapak bilang, hatimu di hatimu, maka kau jaga hatimu. Tak bisa saya jaga hatimu. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing menjaga hati kita sendiri. Amin. Aduh, kalau saudara tangkap firman Tuhan ini dengan baik, saya percaya dimanapun saudara berada, shalom menyertai saudara. Ada uang, gak ada uang, shalom. Ada masalah, tidak ada masalah, shalom. Wah, tambah mudah nanti kita, amin. Tidak perlu scan. Ya begitulah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau kau bisa jaga hatimu, damai di hatimu. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, orang yang datang bisa datang menyakiti kita. Dan saya percaya juga dia tidak pernah punya cita-cita menyakitimu. Betul? Tidak ada orang punya cita-cita sengaja menyakiti hati orang lain, kecuali memang dia sakit jiwa. Kalau dia sakit jiwa, bolehlah dia punya cita-cita mau menyakiti orang lain. Tapi saya percaya setiap orang yang sadar, orang yang punya tubuh jiwa roh yang sehat, tidak pernah punya cita-cita ingin menyakiti orang lain. Tapi kenyataannya terkadang lewat mulut kita, lewat tindakan kita, Anda bisa tersakiti. Saya setiap pagi selalu memohon, Tuhan tolong saya. Saya ingin jadi berkat. Tuhan tolong saya. Saya ingin menjaga hati, mulut, perkataan, tindakan saya, agar hidupku menjadi teladan. Tapi yang terjadi sebaliknya, orang bisa tersakiti karena tingkah laku saya. Orang bisa tersakiti karena perkataan saya salah. Bahkan orang bisa tersakiti dengan tulisan saya. Saya nggak sengaja melakukan. Nah, apa yang menjadi kandungan dari nilai itu? Yang menjadi nilainya adalah proses Tuhan untuk bisa mengerjakan damai di hati saudara. Karena hati kalau nggak beres, nggak ada damai saudara. Ini perjuangan untuk kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Bapak Ibu, dunia saudara akan juga bisa menawarkan damai buat saudara. Bisa berupa materi, bisa berupa kedudukan, kesenangan hidup. Tapi saudara sebagai orang percaya harus menyadari itu damai yang semu. Itu damai yang tidak benar. Karena orang percaya harus mengerti damai yang Tuhan tawarkan. Dalam bacaan Yohanes 14 ayat 27, kita temui Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya yang paling bahagia di dunia. Saudaraku, Tuhan Yesus pribadi yang paling bahagia. Padahal kalau saudara lihat perjalanan Tuhan Yesus, tidak ada yang enak, tidak ada yang nyaman. Tuhan Yesus selalu diperhadapkan pada tantangan kepada orang-orang Yahudi yang tidak menyukainya. Tuhan Yesus didera, dicela, difitnah. Bahkan orang-orang berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya sendiri ada beberapa yang tidak bisa dipercaya. Tapi adakah itu mengganggu hati Yesus? Kita kembali bahwa visi gereja GSKI menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Semua persoalan yang terjadi tidak mengganggu hati Yesus. Maka saudara, saya mau katakan bahwa Yesus pribadi yang paling damai selama ia hidup. Padahal kalau kita di posisi Yesus, selesai kita. Betul? Ia difitnah, ia didera, dicela, ia dicaci maki. Tidak ada tempat yang aman buat Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang nyaman buat Tuhan Yesus.
sayangnya Yesus tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya. Tapi dikatakan Yesus pribadi yang memiliki damai itu. Makanya dia bilang, damai kuberikan padamu. Dan damai yang kuberikan padamu tidak seperti yang dunia berikan. Saudara mau terima damai itu, amin? Agar supaya saudara tidak akan mengganggu pekerjaan saudara menyelesaikan pekerjaan Bapa. Karena kalau saudara sudah nggak damai, saudara nggak akan bisa pekerjaan Bapa. Orang lain nyanyi pujian, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau saudara tidak punya damai, lagu saudara berbeda. Di sini galau, di sana galau, di mana-mana hatiku galau. Saudaraku dikasih Tuhan gak enak hidup seperti itu. Tapi damai akan membuat kita tidur enak, makan pun enak. Walaupun kita tinggal di gubuk derita pun tetap enak. Ayo Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Amin. Kita temui Yesus paling bahagia. Kenapa saudara? Karena Yesus tidak pernah mengharapkan apapun di dunia ini. Kita akan lihat selanjutnya saudara, apa yang membuat Yesus menjadi pria, seorang pribadi yang paling bahagia. Manusia mencari damai, tetapi kata firman Tuhan, Yesus memberi damai kepada setiap orang yang percaya kepadanya, menerima damai sejahtera. Ia tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah putus asa. Ketika Tuhan Yesus mengalami banyak masalah, tidak pernah mengeluh. Ketika Yesus mengalami banyak masalah, yang tidak pernah putus asa. Ketika mendapat tantangan, persoalan, bahkan dari orang-orang yang dekat dengannya, yang tidak putus asa. Yesus tidak pernah menyerah kepada tantangan yang dihadapinya. Hanya kepada kehendak Bapa saja Yesus menyerah. Karena Dia yang mengutusnya. Yesus menyerah kepada kehendak Bapa. Contohnya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Dia berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak-Mu. Kita lihat di sini saudara, Yesus hanya menyerah kepada Bapa di surga. Dia tidak menyerah kepada persoalan hidup. Dia tidak menyerah kepada tantangan hidup. Tapi Dia menyerah kepada Bapa untuk melakukan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Saudaraku, Yesus berdoa sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Makanya Filipi 2 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus menaruh segalanya di tangan Bapa. Luar biasa. Nah, kalau saudara mau memiliki damai yang benar, saudara harus menjadi serupa dengan Yesus. Yesus mengosongkan dirinya. Ya, Yesus mengosongkan dirinya dari segala keinginan dunia, dari segala keinginan untuk dipuji, dari segala keinginan untuk dihormati, dari segala keinginan untuk disayangi. Yesus mengosongkan dirinya. Dia hanya mau melakukan kehendak Bapa. Makanya saudara, Yesus damai. Kita nggak dipuji sedikit, hilang damai. Nggak diperhatikan, hilang damai. Oh, apalagi sakit nggak datang Bapak Ibu kembali, hilang damai. Saudara percaya semua proses Tuhan, amin. Ini bahaya saudara. Kalau saudara tidak belajar seperti Yesus, maka saudara tidak akan jadi sempurna. Sebenarnya saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, menjadi sempurna itu tidak sulit untuk dipahami.
Tetapi memang perlawanan kita ini daging. Betul? Daging kita ini terus berjuang dalam tubuh kita. Makanya Paulus katakan dia dilema dengan tubuh yang fana untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi Paulus berjuang mengalahkan tubuhnya, dagingnya, sehingga ia berkenan di hadapan Bapa. Saudara, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesengsaraan ini, Tuhan Yesus menganjurkan kita memiliki damai-Nya. Kita harus belajar memiliki damai yang dimiliki oleh Yesus Kristus, bukan damai yang dimiliki oleh tetangga kita. Pelajari damai Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus memiliki damai. Kalau saudara belajar bagaimana tetangga memiliki damai, dia bisa berkata pada saudara, punya mobil mewah baru kau damai, punya uang banyak baru kau damai, cantik seperti saya baru kau damai. Lama-lama saudara bibir monyong gara-gara gak bisa memperoleh semuanya, damai tak datang-datang. Ada orang bilang, saya ingin beli damai. Di apotik gak ada damai, Bapak. Di firman ada, di Tuhan Yesus ada damai. Amin. Saudara, dalam dunia ini penuh tantangan, banyak kesengsaraan. Jadi sebagai apalagi orang percaya yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan, wah, ini saudara kalau nggak punya damai, saudara selesai saudara. Kalau sampai hari ini kami bertahan melayani Tuhan karena damai yang ada di hati, dan iblis berusaha merebut damai itu dengan menghadirkan orang-orang yang melukai hidup kita. Iblis berusaha menghadirkan segala sesuatu yang mencoba menggantikan damai yang sesungguhnya dengan damai yang palsu. Ya, saya teringat saudara, ada kejadian seorang ibu, dia pergi ke pasar dan tiba-tiba dia pakai kalung emas, dia pakai emas semua. Tiba-tiba ada orang tepuk punggungnya dan seperti mungkin terhipnotis, dia buka semua emasnya, ditukar dengan yang punya orang itu. Dan dia nanti sadar di rumah, ternyata emasnya dia sudah dia tukar. Nah saudara, dunia terkadang mau melakukan itu kepada kita. Dengan tipu muslihatnya, dia datang mengganggu kita supaya kita bisa membuang damai yang sesungguhnya dan menerima damai yang palsu. Dengan segala macam cara, dunia bisa melakukan itu. Nah, kalau saudara tidak mengerti damai yang dari Tuhan Yesus, maka saudara juga bisa kehilangan damai. Pertama, saudara, damai dan kebahagiaan Tuhan Yesus Kristus ada pada hatinya, tidak pada kantongnya, tidak pada rumah mewahnya, tidak pada parasnya, tapi damai dan kebahagiaan Tuhan Yesus ada di hatinya. Saudara masih punya hati? Makanya kalau ada orang suka menyakiti orang, kita tanya, kamu punya hati kan? Tidak niat kau lakukan ini padaku, kau punya hati. Ya, saudara, mau dikasih Tuhan Yesus damai dan kebahagiaan di hatinya, siapa bisa mencurinya? Kalau damai dan kebahagiaan saudara ada di hatimu, tidak di kantong, tidak pada uangmu, tidak pada rumahmu, pada hartamu. Kalau damai dan kebahagiaan ada pada hati saudara, siapa yang akan mencurinya? Tidak ada yang bisa mencuri. Amin. Tapi kalau kebahagiaan ada pada uang, pencuri dapat mencurinya. Makanya saudara, bangun damai itu dengan benar. Jangan bangun damai pada hartamu, pada jati dirimu. Jangan. Ketika kau tidak dihargai, kau kehilangan damai. Jangan bangun damai dan kebahagiaanmu kepada orang-orang di sekelilingmu. Ketika mereka kau percayai, engkau merasa mereka orang yang kau kasihi. Ketika mereka menyakitimu dan mengkhianatimu, damaimu akan hilang. Jangan taruh damaimu kepadaku sebagai gembala. Aku pun manusia, pendeta juga manusia. Karena ketika saya tidak bisa mengikuti hatimu, di mana damaimu? Damai hanya ada di hatimu. Yesus damai di hatinya. Amin. Jadi sekalipun
tubuhnya pun dianiaya, tidak ada yang bisa mencuri damai di hatinya. Ia tetap melakukan tugas Bapa. Oh saudara, orang yang memiliki damai di hati, kebahagiaan di hati, orang yang paling kuat. Siapa yang bisa mengalahkan saudara? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara kalau damai di sini. Kalau kebahagiaan saudara hanya diukur oleh kesenangan hidup, maka saudara salah satu akan terpisah dari kekekalan, terpisah dari hadirat Tuhan. Engkau akan mengkhianati dia. Dan saudara, yang mengerikan, apa yang ditawarkan dunia nyata secara mata jasmani, tapi apa yang ditawarkan Tuhan tidak seperti yang dunia tawarkan. Tapi Yesus katakan damai dari Dia kekal adanya. Saudara tinggal pilih yang mana. Damai dan kebahagiaan Tuhan Yesus ada pada hatinya. Saudara bisa lihat bagaimana Yesus digoda oleh iblis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus tidak membiarkan hatinya digoda iblis. Saudara tahu, karena damai dan kebahagiaan Tuhan Yesus ada di hatinya, maka iblis berusaha menggoda Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoda. Ia tidak membiarkan hatinya digoda atau dipikat oleh iblis. Tapi Yesus berkata, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bayangkan itu saudara. Kalau saudara kita seperti Yesus, bisa gak ada damai sama kita? Bisa. Iblis kadang suka bisikin ke kita, katanya kamu itu gak becus melayani Tuhan. Katanya kamu itu gak disayang sama ibu gembala. Hah? Saya bilang dia. Terus apa lagi katanya? Katanya ini saudara. Nah, semakin katanya, semakin enak kita kasih hati kita. Tapi kalau kita belajar seperti Yesus, ada yang datang, katanya kamu itu kurang ajar. Katakan pada dia, "Nyako iblis, engkau suatu batu sandungan bagi kamu." Kenapa? Iblis menggunakan segala macam cara untuk menggoda hatimu. Kalau hatimu telah tergoda, damaimu juga tidak akan ada. Iblis itu licik banget. Jangan saudara, iblis bodoh-bodoh, iblis bilang aku bodoh. Enggak, iblis itu pintar. Iblis itu licik. Kalau enggak mungkin Adam dan Hawa terpikat olehnya. Ya kan? Kalau dia enggak pintar, iblis enggak cerdik, maksudnya iblis enggak licik, enggak pintar, enggak mungkin Hawa bisa tergoda. Lah, apalagi kita. Mari saudara kasih Tuhan belajar seperti Yesus. Yesus gak bisa, dia gak membiarkan iblis menggoda hatinya. Caranya bagaimana? Yesus teking itu iblis. Dia hardik saudara. Jangan ada cerita saudara, ada ini cuma cerita lelucuan. Seorang wanita terpleset di daun pisang. Dan waktu dia terpleset di daun pisang, ada banyak kumpulan laki-laki sedang minum arak. Dan waktu dia terpleset, dia teriak, "Tolong!" Padahal sebenarnya dia bisa berdiri dan berlari karena tidak terlalu panas. Tapi dia berteriak, "Tolong!" Ketika dia lihat di situ ada pria yang tampan. Tolongnya makin berayun-ayun. "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Akhirnya saudara, kumpulan orang itu menjerat wanita itu. Kadang-kadang saudara, kita tahu itu bisa menghilangkan damai, tapi kita berikan tubuh kita untuk diperkosa oleh iblis. Betul? Kita yang selalu menjual damai itu, saudara. Tadi kan dia bilang, damai di sini. Kalau sampai dia dicuri, saudara yang menyerahkannya. Tidak ada yang merampasnya. Iblis itu hanya menggoda, meraih, membisikkan yang indah-indah. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau beri atau tidak. Amin. Tidak ada yang bisa disalahkan. Yang salah saudara.
Kalau saudara kehilangan damai, nggak bisa gara-gara ibu gembala, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara anak-anak, maka hilang damai saya. Loh, berarti saudara tidak menjaga damai itu. Saudara tidak mengerti arti damai dan sejahtera. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus menghargai. Hanya engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ketika saudara dibisikkan hal-hal yang bisa menghilangkan damai, kalau Anda hidup dalam firman, gampang, sudah tidak apa-apa. Itu bagian dari proses hidup. Kalau memang betul saya dikatakan orang yang tidak berguna, aku mengasihi dan mengampuni, tidak apa-apa. Yang penting karaktermu semakin diperbaharui. Aman sebenarnya. Tapi ini gampang gak? Enggak. Anda akan jatuh bangun. Tapi kalau tidak mulai dari sekarang, Anda tidak bisa sempurna. Amin. Usahakan sebelum kita mati, kita sudah bisa menyelesaikan tugas Bapak. Usahakan Bapak Ibu. Yang kedua, saudara, damai dan kebahagiaan Tuhan Yesus ada pada hatinya. Ia tidak membiarkan hatinya dipengaruhi oleh pendapat seseorang. Kalau saudara yakin itu dari Tuhan, kalau saudara sudah menggumuli itu dari Tuhan, kalau saudara orang yang sedang mengerjakan keselamatan, engkau sedang mengerjakan kehendak Bapa, engkau tidak akan berikan dirimu dipengaruhi orang lain. Yesus tidak membiarkan hatinya dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Contohnya waktu Yesus mau ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, muncullah Petrus di sampingnya. Guru, seandainya itu tidak terjadi padamu. Sedangkan Tuhan Yesus sementara menggenapi kehendak Bapa, Dia tahu bahwa Dia akan dianiaya, diderita di sana. Dan Yesus hanya menyiapkan hatinya untuk mengerjakan kehendak Bapa. Tapi saudara, Petrus datang membisikkan, sepertinya dia mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, hanya engkau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia rata-rata ingin memiliki keamanan hidup, mau nyaman. Coba saudara disuruh pilih melayani orang yang lembut hatinya dengan orang yang keras hatinya. Saudara pilih yang mana? Aduh, Bu Gembala kasih tugas, Ibu Gembala suruh saya melayani ibu yang itu, sedangkan aku tahu dia cerewetnya minta ampun. Belum saya ngomong A, dia sudah sampai Z. Tapi kalau ibu itu, kalau kita ngomong dia dengar dan dia diam, dia lembut hatinya. Tapi saya suruh saudara pergi ke yang keras hatinya, saudara takut. Saudara pilih yang lembut. Nah, ini tipe-tipe manusia memang ingin cari yang aman. Oh, saudara, murid-murid Yesus dilempari, dibunuh pun mereka tak takut. Mereka melayani apa yang dikehendaki Bapa. Amin. Apa yang dikehendaki Bapa, saudara. Makanya saudara harus yakin bahwa saudara ada dalam kebenaran. Amin. Ada dalam kebenaran. Saudara, yang banyak mengalami penderitaan orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan mengubah orang lain. Ibu jangan begitu, Bu. Itu nggak benar. Kalau saudara diterima, puji Tuhan. Tapi kalau saudara dimaki balik, bagaimana? Enak nggak? Mundur nggak melayani Tuhan? Jangan mundur. Pilih disayang Tuhan atau disayang manusia. Sayang Tuhan. Orang kita mau menyelamatkan dia kok. Kadang-kadang saudara kita mau menyelamatkan orang lain, kita akan mengalami penderitaan. Kita dicurigai yang jahat. Betul Bapak ya. Kita melayani, kita rindu supaya dia jadi benar. Kita rindu supaya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita rindu supaya pribadinya menjadi indah. Dia berkenan di hadapan Bapa. Maka kita tegur, kita nasihati, kita ingatkan. Tapi terkadang kita yang melakukan itu akan menerima perlakuan yang sebaliknya. Kita akan dicurigai, saudara. Jangan-jangan Ibu Gembala itu pilih kasih. Si A
melakukan pelanggaran tidak ditegur, tapi saya kok ditegur. Kadang saudara, bapak yang mendidik anak juga dicurigai. Anak kita bisa mencurigai kita. Betul? Kita punya 2 anak. Anak yang satu kita sayangi, anak yang satu kita marah karena dia nakal. Pasti anak yang satu akan berontak. Jangan-jangan papa tidak sayang saya lagi. Jangan-jangan mama tidak sayang lagi. Akan dicurigai. Dan saudaraku, orang-orang yang melayani Tuhan, mengubah orang lain untuk menjadi serupa dengan Yesus, jangan harap Anda akan menerima perlakuan yang baik. Jangan harap. Tapi firman Tuhan berjanji kau akan mendapatkan upah dalam kekekalan. Amin. Kita ini bekerja mengejar upah dari sana, bukan dari dunia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Kadang-kala saudara, orang kalau memberikan masukan kita pikir itu dari Tuhan. Tuh. Padahal bukan. Kadang-kala kita pikir masukannya itu baik. Baik pun tentu benar Bapak Ibu. Dalam mengambil keputusan, biasanya seorang pemimpin akan mengalami banyak kesulitan. Kesulitan. Nah kalau pemimpin, seorang pendeta melakukan hanya untuk menyenangkan hati manusia, selesai hidupnya. Saudara, 10 orang aja sulit disatukan pendapatnya, apalagi 100 orang. Kalau kita akan ikuti maunya orang, waduh, kita bisa mati berdiri saudara. Tapi kita harus ikuti satu keinginan Bapa kita di surga. Nah kalau kita ikuti keinginan Bapa, kebanyakan manusia tidak mengingininya, maka kita siap ditolak, siap didera, siap dicaci maki. Amin. Yesus berkata, tanya iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Allah tidak berkenan saudara. Yesus damai sejahtera, kebahagiaan ada di hatinya, karena ia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Kalau saudara yakin itu benar, jangan saudara jual itu, sekalipun kau dibenci. Amin. Sekalipun engkau dijauhi, sekalipun engkau kehilangan teman, kalau itu kehendak Tuhan, biarkan engkau dibenci, tapi engkau akan disayang oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Jangan sekedar pujian, tapi sebenarnya hatimu lebih ingin disayang manusia daripada disayang Tuhan. Jangan biarkan hidupmu, kebenaranmu, jangan biarkan ketika kau melakukan kehendak Bapa, kau dipengaruhi oleh orang lain, sekalipun engkau ditinggalkan oleh orang lain. Sekalipun engkau berjalan sendiri, yang penting engkau benar. Amin. Tidak menentukan pengikut banyak, bahwa engkau benar. Wah, saya sebagai pendeta yang benar, melakukan apa yang benar, tiba-tiba saudara semua tinggalkan karena dipengaruhi orang lain. Tidak menentukan saya jahat atau tidak jahat, tidak benar. Belum tentu. Yesus ditinggalkan saudara. Jangan jadi ukuran. Di sana banyak pengikutnya, berarti di sana yang benar. Tidak menentukan. Justru saudara, kebanyakan yang enak-enak itu banyak semutnya. Betul? Manis banyak semutnya, pahit gak ada semut, tapi pahit berubah menjadi obat bagimu. Mana saudara mau? Ujian atau kritikan?
Ujian akan menghancurkan, tapi kritikan akan membangun kalau engkau menyingkapi itu dengan benar. Tidak menentukan, saudara. Yesus ditinggal. Bukankah engkau juga yang mengikuti dia? Petrus bilang tidak. Bukan aku. Coba. Orang bilang lagi dia juga mengikutnya. Tidak. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Saya kalau ingat itu ya Tuhan, ternyata kita ini orang benar, siap ditinggal ketika kita tidak kompromi dengan dunia. Ketika kita berkata tidak kepada dunia, kita akan ditinggal, saudara. Tapi ketika kita berkata ya, kita akan didatangi banyak orang. Tapi saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan pertama ditinggalkan, kemudian kau akan disayangi. Amen. Kemudian kau akan dicintai, karena kau menunjukkan integritas. Orang yang berintegritas itu, saudara, susah dicari di zaman sekarang. Orang yang berintegritas itu melakukan kebenaran sekalipun tidak dilihat. Integritas. Orang yang berintegritas itu melakukan kebenaran sekalipun tidak dipuji. Orang yang melakukan kebenaran sekalipun ia sendiri, itu integritas. Orang akan kenal siapa Anda. Lebih baik mereka kenal kau jahat. Mereka kenal kau baik daripada tidak kuning, tidak merah, tidak biru. Orang-orang yang kadang kuning, kadang biru, kadang hijau, ini pribadi yang ditakuti oleh banyak orang. Kalau saya udah lihat, wah ini hari ini ngomong lain, besok ngomong lain. Wah ini orang ini hari ini begini, besok lain. Wah gak jelas nih orang. Saya jadi takut. Tapi kalau saya lihat pribadi orang cerewetnya minta ampun, tahu saya suka orang begitu karena di depan dia begitu. Orang bilang itu tak benar Bu, dia cerewet. Ya memang saya tahu dia cerewet. Tapi jangan orang bilang itu orang gak jelas. Merah gak jelas, kuning gak jelas. PDI atau Golkar. Kok jadi ke politik? Saudara udah tegang sih lihat saya. Saudaraku harus seperti Yesus, tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Amin. Sekalipun engkau kehilangan nyawa. Siap? Dunia jahat sekarang, saudara. Bisa-bisa kalau gereja ini diserang, ya, saudara berpilih mana? Semua pilihan sulit, saudara. Maka kalau saudara yakin bahwa yang kau lakukan dari Tuhan, jangan dipengaruhi. Amin. Jangan dipengaruhi. Emas tetap emas. Biarkan dia 24 karat. Jangan dicampur. Kalau kau tidak campur 24 karat, harganya beda dengan 23 karat. Amin. 23 karat beda dengan 22 karat. 22 karat banyak yang beli. 24 karat susah. Kadang orang beli karena harus duitnya karena mahal. Tapi biarkanlah engkau 24 karat murni. Amin. Sekalipun teman 1-2 orang. Saudaraku yang berikut, Yesus tidak membiarkan hatinya dikuasai dendam dan kebencian. Wah ini lebih dalam lagi, saudara. Terhadap Yudas yang mengkhianati Yesus, Yesus tidak dendam kepada Yudas. Kan Yudas yang bunuh diri, Tuhan tidak bunuh dia. Betul? Tuhan tidak bunuh Yudas. Dan Tuhan tidak menentukan Yudas untuk dibunuh. Tidak. Tidak ada penentuan. Ini diselamatkan dan ini tidak. Kita yang memilih. Yudas tidak ditentukan untuk mati, tapi Yudas memilih untuk bunuh diri. Tapi Yesus tetap mengasihi Yudas, tidak mendendam. Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai dendam, tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kebencian. Terhadap Petrus yang menyangkalnya, Yesus tidak membencinya. Kan Yesus berkata, Petrus, kau akan jemaat akan dibangun batu karang yang teguh. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Masih tetap dicari sama Tuhan Yesus. Beda dengan Yudas. Yudas bunuh diri. Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi kau. Gembalakan domba-dombaku. Petrus, apakah kau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya pada Petrus. Petrus berkata,
mengasihi engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus tidak membiarkan hatinya dikuasai dendam dan kebencian. Mungkin dalam hidup saudara akan disakiti orang. Oh, kau mempercayai seorang kau punya teman karib, sahabat karib, tiba-tiba dia mengkhianati engkau. Apa yang kau ingin lakukan? Mengutukinya kah? Kudoakan biar kau mati, pica 4, terbagi 4. Jangan saudara. Tapi kita harus belajar seperti Yesus. Amin. Terhadap Petrus, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Ya, ini colokan dapat Pak. Diminta beli baru ya. Nah saudara, terhadap Thomas yang meragukan Yesus, bisa dong. Ya, saya pernah saudara, saya marah, saya kecewa karena orang yang sehari-hari sama saya, bahkan saya bisa tidur di rumahnya, bisa makan bersama-sama, tapi bisa tidak kenal saya, dan saya kecewa sekali, sakit hati saya. Saya sampai berkata, kok bisa? Bahkan hampir seluruh isi hati kucurahkan, masa tidak kenal saya. Justru kesempatan untuk mengkhianati dan menjelek-jelekin saya. Saya sakit hati, saya kecewa. Tapi ketika belajar kebenaran, belajar tentang Yesus, saya belajar mengampuni. Saya belajar merelakan. Karena ternyata ada orang-orang dekat kita pun akan datang memproses hidup kita. Tidak apa. Saya selalu teringat saudara, kalau saya lagi dalam titik di mana saya agak sulit untuk mengasihi dan mengampuni, saya teringat lagu Pendeta Erasmus. Ajarku diam seperti Yesus. Ya, saya takut lanjut, takut salah. Ajarku diam, ajarku mengasihi. Bahkan saya teringat ada satu video, dan itu saya selalu ingat. Ketika Pak Erasmus mengalami begitu banyak tantangan, persoalan, fitnah, dia berkata, Tuhan selamatkan karakter. Artinya lewat persoalan itu, Bapak berusaha untuk tidak berdosa. Baru Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa. Saudara harus belajar, kita anak-anak Tuhan Yesus, amin. Jangan hanya mengaku anak Tuhan, tetapi karakter perlakuan kita anak setan. Jangan saudara. Thomas, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungmu, aku tidak percaya. Waduh, coba kalau saudara digituin, enak. Masa minta bukti? Bukankah saudara sudah tiap hari melihat mujizat Tuhan? Sudah tiap hari melihat perbuatan Tuhan. Bernafas saja adalah anugerah Tuhan. Masa masih minta bukti? Kalau engkau berbuat A, aku percaya. Kalau engkau adakan ini, aku percaya. Ini orang-orang yang meragukan. Thomas meragukan Yesus. Tapi Yesus saudara tidak membiarkan hatinya dikuasai dendam dan kebencian. Saudara mau, amin? Kita belajar saudara. Yang berikut, perhatikan kota Yesus. Saudara perhatikan kota Yesus di Matius 5. Yesus menganjurkan supaya kita menjaga hati lebih daripada yang lain. Menjaga hati supaya tetap rendah. Saudara harus jaga hati. Yang khotbah Tuhan Yesus itu tentang ucapan bahagia. Berbahagia. Berbahagia. Itu semua bicara dari hati. Amin. Hati ini saudara. Ucapan bahagia Yesus di bukit khotbah itu bicara ucapan bahagia. Nah saudara harus belajar saudara untuk suci hatinya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau tidak suci saudara tidak akan bisa melihat Allah, tidak akan bertemu dengan Allah. Allah membenci kenajisan. Allah membenci kenajisan. Jadi kalau hatimu kotor, hatimu dikuasai kebencian, hatimu dikuasai dendam, iri hati, sakit hati, Anda tidak akan melihat Allah. Saudara mau ada damai, amin? Jaga hati.
yang ngetren aja, saudara, dinyanyikan orang. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jaga hati, karena damai dan sejahtera tempatnya di sini. Amin. Jaga hati saudara, agar supaya saudara bisa memiliki damai. Bapak Ibu, masalah tetap ada, tidak bisa dipungkiri. Bangun pagi meleknya mata, sudah di depan mata masalah itu. Tapi kalau kau punya damai yang benar, damai yang bukan diukur oleh tebal kantong, damai yang tidak diukur oleh indah rumahmu, damai yang tidak diukur oleh harta kekayaanmu, maka kau akan tetap memiliki damai sekalipun masalahmu setumpuk. Amin. Saudara mau memiliki itu? Kalau ada damai, saya percaya engkau akan bertahan dalam pelayanan. Kalau ada damai di hatimu, engkau akan bertahan dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau berada. Karena damai sejahtera tidak datang dari luar, tapi dari dalam keluar. Amin. Dari sini meluap keluar. Bukan dari luar damai itu datang, tapi dari dalam damai itu keluar. Dan damai yang sejahtera, damai yang sejati, damai yang benar hanyalah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang belajar serupa dengan Yesus. Pertama, saudara harus ingat apa yang saya katakan tentang damai yang seperti Yesus. Yesus tidak biarkan dirinya dipengaruhi oleh iblis, tidak membiarkan hatinya dipengaruhi oleh iblis, dan Yesus tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Apa yang ia yakin dari Bapa, itu dia kerjakan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan saudara. Dan Bapak Ibu, kalau saudara tetap mengeraskan hatimu, maka kau akan mengalami penderitaan. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Saudara yang akan mengalami penderitaan, penderitaan untuk kebenaran, puji Tuhan. Tapi kalau penderitaan karena kesalahan, itu mengerikan. Pilihlah menderita karena kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku memaaf. Kita angkat pujian dulu yang kira. Hati yang gembira adalah obat. Semua kita punya pergumulan yang sama, ya, hanya beda-beda aja, beda-beda karakternya. Semua kita pasti kadang mengalami kesedihan, mengalami kesusahan hati. Tapi mari kita belajar praktekkan firman. Hati yang gembira adalah obat. Yang
tetap senang. Amin. Kalau kita ini gereja nggak banyak, kalau bosan makan tahu tempe ngapain nggak ada damai? Mari kita kumpul sama-sama, kita cari damai. Hidup Bapa senang karena kita harus mengerjakan tugas Bapa. Amin. Walaupun sambil menangis, dapat menangis belum menentukan saudara nggak ada damai. Kadang-kadang orang bisa menangis karena saking besarnya damai. Ya, iya saudara. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, itu orang yang ada damai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, memang mencucurkan air mata, tapi dia ada damai, sehingga dia kuat mengerjakan tentang Bapa. Saudara, saya punya kesaksian, saya bisa kuat hari ini karena saya berusaha bersuka cita. Saya berusaha untuk semangat. Saya berusaha mengobati hatiku dengan firman, maka saya bisa sehat hari ini. Saya berusaha untuk mengampuni semua. Saya berusaha mengingat hal-hal yang baik dari Tuhan. Kalau tidak, pasti saya tidak ada hari ini. Mari saudara, buat hidup berkenan di hadapan Bapa. Ketika engkau hidup damai, engkau menyenangkan hati Bapa. Berarti kau percaya kepada Dia yang mengasihi saudara. Ajarku yang lagu tadi. Bapa, ajarku pahami rencana mulia.
damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Karena itu biarlah Bapa, kami mau menerima damai yang daripada Roh Kudus. Tolong kami hidup di dunia ini yang penuh tantangan dan persoalan. Tiap hari silih berganti. Tanpa kekuatan-Mu kami tidak akan mampu ya Tuhan. Berikanlah kami kemampuan ya Bapa, untuk mengerjakan kehendak-Mu, untuk melakukan firman, untuk mengerjakan keselamatan kembali kepada rancangan yang semula. Hidup sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman. Tolonglah kami. Ketika kami mendengarkan kebenaran, biarlah mulai sekarang kami mau menjaga damai di hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.